Di awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon. Pria ini bernama Cheol-min. Kemudian ia bergegas pergi ke suatu tempat. Karena mulai hari itu, dia akan menggantikan seorang kakek untuk menjaga sebuah pintu parkir. Saat sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung memberikannya beberapa makanan. Wanita itu bernama Jung-hwa. Cheol-min pun kebingungan dan bertanya, "Kau siapa?" Jung-hwa yang mendengar suara asing itu pun terkejut, karena dia mengira Cheol-min adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton TV di pos itu. Saat itu juga, Cheol-min menyadari kalau wanita itu ternyata buta. Cheol-min kemudian menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja dan sekarang digantikan olehnya. Jung-hwa yang merasa tidak enak kemudian meminta maaf dan langsung pergi. Karena di luar sedang hujan, Cheol-min pun merasa tidak tega kepada Jung-hwa dan menyuruhnya masuk untuk menonton TV bersama sambil menunggu hujan reda. Keesokan harinya memperlihatkan Jung-hwa yang sedang bekerja sebagai operator telepon. Kemudian, bosnya menghampiri dan memijat pundak Jung-hwa untuk memberikannya semangat. Bosnya terlihat menyukai Jung-hwa, namun di sini Jung-hwa tidak menghiraukannya. Di tempat lain, Cheol-min sedang mendatangi tempat latihan tinju. Dia berniat meminta maaf kepada pelatihnya dulu, saat dulu Cheol-min masih menjadi petinju. Terlihat pelatihnya itu sangat kecewa kepada Cheol-min karena sudah 4 tahun Cheol-min menghilang dari dunia tinju dan tidak ada kabar. Pelatihnya itu pun pergi meninggalkannya. Kemudian, asisten pelatihnya memperkenalkan Cheol-min pada para petinju di tempat itu. Ternyata Cheol-min dulunya adalah seorang juara MMA yang berhasil mengalahkan lawannya saat di final. Tiba-tiba, ada seorang petinju yang datang dan memotong pembicaraan mereka. Orang ini bernama Tae-sik. Tae-sik berkata, "Akulah orang yang dikalahkan saat di final." Terlihat di sini, Tae-sik tidak menyukai Cheol-min. Di malam harinya, Jung-hwa kembali datang ke pos Cheol-min untuk menonton TV bersama. Terlihat Jung-hwa hanya menggunakan pendengarannya untuk menikmati acara TV tersebut. Kemudian, Jung-hwa mencium aroma tak sedap di sana dan langsung membuka jendela. Ternyata, aroma tak sedap itu berasal dari kaos kakinya Cheol-min. Cheol-min yang menyadarinya langsung merasa malu dan tidak enak. Malam berikutnya, Cheol-min membersihkan posnya, dan dia juga tak lupa untuk mencuci kakinya sebelum Jung-hwa datang. Tak lama kemudian, perlahan terdengar suara langkah kaki dan ketukan tongkat dari Jung-hwa. Suara itu membuat Cheol-min tersenyum senang, dan mereka pun menonton sebuah drama bersama. Saat selesai menonton, Jung-hwa memutuskan untuk pulang. Namun, di saat yang bersamaan, ada sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir dan hampir menabraknya. Saat tangan Jung-hwa hampir menyentuh pecahan kaca, Cheol-min langsung menahannya dan membantu Jung-hwa berdiri. Melihat kaki Jung-hwa yang terkilir, Cheol-min pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, Cheol-min menemani Jung-hwa untuk pulang. Jung-hwa yang jalannya terpincang-pincang tak sanggup lagi untuk berjalan. Cheol-min kemudian menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun, Jung-hwa mengatakan, "Kau akan menyesalinya." Tapi, Cheol-min tidak menghiraukan perkataannya itu dan langsung menggendongnya. Saat hampir sampai, Cheol-min dibuat terkejut karena mereka harus melewati anak tangga yang sangat banyak. "Kan sudah kubilang kau akan menyesalinya," ujar Jung-hwa sambil tertawa. Akhirnya, mereka pun sampai di apartemen Jung-hwa. Karena hari itu Cheol-min sudah menolongnya, Jung-hwa mengajak Cheol-min untuk menonton sebuah konser musik bersama. Dan Cheol-min pun menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Jung-hwa pergi ke sebuah salon dan bersiap untuk pergi dengan Cheol-min. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menonton sebuah konser musik. Saat menikmati acara itu, terlihat Cheol-min yang mulai jatuh cinta kepada Jung-hwa. Beberapa hari kemudian,
Cheolmin kembali menemui pelatihnya di sebuah kedai. Di sini, pelatihnya bertanya kepada Cheolmin, "Kemana saja kau selama ini?" Cheolmin dengan berat hati menjawab, "Aku di penjara selama 4 tahun." Kemudian, flashback ke masa lalu Cheolmin. Saat Cheolmin berhenti bertinju, ia bekerja sebagai penagih hutang untuk para rentenir. Ia juga tak segan-segan untuk melakukan kekerasan dalam menjalaninya. Hingga suatu ketika, dia dipergoki oleh polisi dan hal itulah yang membuatnya dipenjara. Scene berpindah kepada Junghwa. Saat Junghwa baru pulang ke apartemennya, dia merasa ada seseorang di depan pintu. Orang itu ternyata adalah bosnya. Dia terlihat kesal kepada Junghwa karena Junghwa selama ini selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun memaksa masuk ke apartemen Junghwa. Dia mencoba untuk melecehkan Junghwa dengan memeluknya. Namun, tentu saja Junghwa menepisnya. Sontak saja, hal itu membuat bosnya marah dan ingin memperkosa Junghwa. Saat Junghwa akan diperkosa, secara kebetulan Cheolmin pun datang. Tentu saja, Cheolmin langsung menghajar orang itu dan tak segan-segan mematahkan jarinya. Hal tersebut membuat Junghwa sedih dan kecewa kepada Cheolmin karena Junghwa takut akan kehilangan pekerjaannya. Sejak hari itu, Cheolmin berniat untuk menjaga Junghwa dengan diam-diam mengikuti kemanapun Junghwa pergi. Malam harinya, Junghwa menghampiri Cheolmin dan dia memberitahunya bahwa dia sudah berhenti bekerja. "Maukah kau membawaku pergi ke suatu tempat?" ujar Junghwa. Cheolmin pun menjawab, "Iya, aku akan membawamu pergi ke suatu tempat." Kemudian, Junghwa pun tersenyum. Esok harinya, Cheolmin datang menjemput Junghwa untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum mereka pergi, Cheolmin memberikan seekor anak anjing kepada Junghwa, yang dimana saat anjing itu besar, anjing itu akan menjadi anjing penjaga untuk Junghwa. Anak anjing itu mereka beri nama Dingga. Kemudian, mereka pun pergi ke sebuah danau. Di sana, Cheolmin bercerita, "Aku dibesarkan di panti asuhan dekat danau ini. Tapi, panti asuhan itu sudah tenggelam karena banjir. Dan danau inilah satu-satunya tempatku untuk kembali." Tiba-tiba, Junghwa menyuruh Cheolmin untuk mencarikannya sebuah batu. Cheolmin pun memberikan sebuah batu untuk Junghwa. Dan Junghwa juga memberi sebuah batu untuk Cheolmin. Junghwa berkata, "Aku akan menganggap batu ini dirimu yang akan selalu kubawa bersamaku. Jadi, anggaplah batu itu diriku dan bawalah selalu bersamamu." Cheolmin memutuskan untuk kembali menjadi petinju agar dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi Junghwa dan dirinya. Cheolmin pun mulai aktif lagi bertinju, yang dimana hari-harinya kini dia habiskan untuk berlatih dan bertanding. Setiap harinya, Junghwa juga selalu memijit tubuh Cheolmin yang kelelahan. Kemudian, Junghwa mengajak Cheolmin untuk pergi ke tempat abu jenazah orang tuanya. Dia ingin memperkenalkan Cheolmin kepada kedua orang tuanya. Di sini, Junghwa menceritakan tentang penyebab kematian orang tuanya dan mengapa dia bisa buta. Scene flashback ke masa lalu Junghwa. Memperlihatkan Junghwa yang sedang menyetir bersama kedua orang tuanya. Saat itu pandangannya teralihkan kepada seseorang yang jatuh dari atas gedung. Karena tidak fokus, Junghwa tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya, yang mengakibatkan mobil mereka bertabrakan. Kecelakaan itu seketika membuat kedua orang tuanya meninggal dan mengakibatkan Junghwa mengalami kebutaan. Cheolmin yang mendengar cerita itu pun terkejut. Ternyata, seseorang yang jatuh dari atas gedung itu adalah orang yang sedang ditagih hutangnya oleh Cheolmin di masa lalu. Cheolmin merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya lah yang menyebabkan Junghwa menjadi buta. Suatu hari, Cheolmin mendapatkan apartemen Junghwa yang berantakan. Ternyata, Junghwa tersenggol meja yang membuat tangannya terluka dan harus diobati ke rumah sakit. Cheolmin kemudian dipanggil oleh seorang dokter.
Dokter itu memberitahu bahwa penglihatan Junghua sebenarnya dapat disembuhkan dengan cara melakukan operasi kornea mata. Namun operasi tersebut harus menunggu adanya pendonor dan biayanya juga sangat mahal. Malam harinya, Cheolmin mengunjungi sebuah klub. Di sana, ia berniat untuk meminjam uang kepada Tae-sik. Tae-sik kemudian merendahkan Cheolmin, karena Cheolmin adalah orang yang mengalahkannya dulu di pertandingan final MMA. Dan sekarang, Cheolmin datang kepadanya untuk meminjam uang. Tentu saja Tae-sik tidak memberikannya. Tae-sik pun menyarankan Cheolmin untuk pergi ke Thailand dan mengikuti sebuah pertandingan ilegal di sana, yang dimana jika seseorang dapat memenangkan pertandingan itu, maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Scene beralih, Cheolmin sedang membujuk Junghua agar dia mau dioperasi. Namun, Junghua tidak ingin melakukannya. "Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu?" ungkap Junghua. Cheolmin berbohong dan mengatakan bahwa dia punya tabungan. Singkat cerita, Cheolmin kemudian menemui seorang bos mafia. Dan bos mafia itu memperingatkan bahwa hal yang akan dilakukan Cheolmin sangatlah berbahaya, karena Cheolmin bisa saja mati dalam pertandingan itu. Bos mafia itu juga menjelaskan untuk melakukan pertandingan itu, Cheolmin harus mengganti identitasnya dengan identitas yang baru. Karena jika tidak, kerabat atau orang terdekatnya bisa saja berada dalam bahaya. Kemudian, bos mafia itu pun menyerahkan uang muka dan sebuah HP kepada Cheolmin. Keesokan harinya, Cheolmin mengantarkan Junghua ke ruang operasi. Saat akan masuk ke ruang operasi, Junghua berkata, "Kau tidak akan pergi kan? Kau akan menungguku di sini kan? Aku ingin orang pertama yang kulihat adalah dirimu." Cheolmin yang sedang berbohong pun menjawab, "Memang aku mau pergi kemana? Aku tak punya tempat lain untuk dituju." Dengan ceria, Junghua pun memasuki ruang operasi. Melihat itu, Cheolmin berkaca-kaca, karena yang sebenarnya dia akan mempertaruhkan nyawanya agar Junghua dapat melihat lagi. Singkat cerita, Cheolmin pun sudah sampai di Thailand. Di sini, dia menggunakan identitas baru dan mengganti namanya menjadi Kim Hak-sun. Cheolmin pun tiba di tempat pertandingan ilegal itu. Ternyata, tempat itu adalah tempat perjudian yang dimana orang-orang di sana akan mempertaruhkan uang mereka. Dan tibalah giliran Cheolmin untuk bertarung. Terlihat Cheolmin sangat kewalahan menghadapi lawannya tersebut. Namun, dengan susah payah, akhirnya Cheolmin dapat memenangkan pertandingan itu. Saat Cheolmin akan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Dan terlihat orang-orang yang turun dari mobil itu langsung menusuk punggung Cheolmin dengan pisau. Ternyata semua itu adalah ulah Tae-sik. Merasa Cheolmin sudah mati, mereka pun langsung pergi. Di sisi lain, Junghua yang selesai menjalani operasi kini sudah dapat melihat lagi. Namun bukannya senang, dia justru menangis karena tidak ada kehadiran Cheolmin di sana. Berminggu-minggu, Junghua menjalani harinya dengan menunggu kedatangan Cheolmin. Sampai dia meminta bantuan kepada polisi untuk mencari Cheolmin. Tapi apa daya, Junghua yang selama ini tidak pernah melihat wajah Cheolmin membuat polisi jadi kebingungan. 2 tahun kemudian, Junghua kini memiliki sebuah toko bunga dan dia juga menjadi sukarelawan untuk memijat para pasien di rumah sakit. Suatu ketika, Junghua mendapatkan telepon dari rumah sakit karena ada seorang pasien kakek yang ingin dipijit olehnya. Junghua pun pergi ke rumah sakit untuk memijit kakek itu. Junghua menyapa kakek itu dengan ramah. Mendengar suara Junghua, salah satu pasien yang berada di ruangan itu pun langsung berpaling ke arahnya. Pasien itu ternyata adalah Cheolmin. Cheolmin yang melihat Junghua berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin Junghua mengenalinya, karena Cheolmin sekarang sudah menjadi orang cacat dan dia tidak ingin menjadi beban untuk Junghua. Kemudian, Junghua menghampirinya dan menawarkan diri untuk memijatnya. Sambil menahan tangisnya, Cheolmin sengaja tidak berbicara agar Junghua tidak mengenali suaranya. Junghua kemudian membalikkan tubuh Cheolmin untuk memijat punggungnya.
Cheolmin hanya pasrah sambil menggenggam sebuah batu pemberian Junghwa. Dia terus menahan tangisnya. Saat Junghwa hendak memijat punggungnya, Junghwa dapat merasakan bahwa itu adalah punggung Cheolmin. Namun, saat ia melihat papan namanya, ternyata pasien itu bernama Kim Hak-sun. Junghwa pun menjadi kecewa. Setelah selesai memijat, Junghwa kemudian pergi dari sana. Cheolmin sangat terharu mengetahui Junghwa yang sekarang sudah dapat melihat lagi. Beberapa hari kemudian, Cheolmin sudah keluar dari rumah sakit dan berjalan menggunakan tongkatnya untuk mengunjungi toko Junghwa. Kebetulan saat itu Junghwa sedang tidak ada di sana. Cheolmin membeli sebuah bunga dan mengambil kura-kura miliknya, kemudian langsung pergi. Saat di jalan, Cheolmin berselisih dengan Junghwa, dan saat yang bersamaan, Dingga terus menggonggong kepada Cheolmin, selayaknya seekor anjing yang bertemu dengan majikannya. Namun, Junghwa masih belum menyadari akan hal itu. Junghwa pun berusaha menenangkan Dingga dan meminta maaf pada Cheolmin. Sambil menangis, Cheolmin pun lanjut pergi. Junghwa kembali ke tokonya untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Di sana, Junghwa keheranan saat mendapati kura-kuranya sudah tidak ada, dan kemudian bertanya kepada temannya tentang keberadaan kura-kura itu. Temannya memberitahu bahwa tadi ada seorang pria pincang yang membeli bunga di dekat kura-kura itu. Dingga yang terus menggonggong seakan ingin keluar mengejar Cheolmin. Saat melihat hal itu, Junghwa baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Cheolmin. Sambil menangis, Junghwa pun berlari mencari keberadaan Cheolmin. Di sisi lain, Cheolmin sedang menuju stasiun kereta bawah tanah. Junghwa pun kembali putus asa karena dia tidak menemukan keberadaan Cheolmin. Saat di jalan, Junghwa tiba-tiba teringat dengan sebuah danau yang dulu pernah dikunjunginya bersama Cheolmin. Di danau itu, terlihat Cheolmin yang sedang melepaskan kura-kuranya. Tanpa dia sadari, Junghwa sudah berada di belakangnya. "Maafkan aku yang tidak mengenalimu. Aku sungguh minta maaf," ungkap Junghwa. Junghwa kemudian memeluk Cheolmin dan berkata, "Aku sangat merindukanmu." Cheolmin pun membalasnya, "Junghwa, aku mencintaimu." Dan film pun berakhir dengan happy ending.